Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Dian mau share menu masakan selama 6 hari. Jadi menu yang pertama di sini ada sayur cah kangkung. Untuk bahan-bahannya ada 1 ikat kangkung, kemudian ini ada bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bumbunya itu kalian sesuaikan aja dengan banyak sayur yang mau dimasak. Kemudian di sini kita mau sediakan juga saus tiram untuk sayur cah kangkungnya. Pertama kita mau iris-iris dulu bawang putihnya. Aku iris bawang putihnya seperti ini, halus-halus dan kecil-kecil, supaya nanti kalau kita masak itu bumbunya ini meresap ke sayurnya. Kemudian lanjut, ini kita iris-iris dulu bawang merah dan kita iris-iris lagi untuk cabai merahnya dan juga cabai rawitnya. Menu ini hemat banget, budgetnya itu nggak sampai 5 ribuan dan rasanya enak banget. Kalau teman-teman mau tambahkan dengan telur dadar, ini juga boleh banget. Dan ini lanjut kita potong-potong tomatnya. Kalau udah selesai untuk bumbunya, sekarang kita lanjut mau bersihkan dulu untuk kangkungnya. Ini kangkungnya 1 ikat aja, harganya itu 2 ribuan aja ya teman-teman. Ini kangkungnya udah selesai dibersihkan. Sekarang tinggal kita panaskan minyak, kemudian kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Ini bumbunya, bumbu iris, ada bawang merah, bawang putih. Kemudian ini aku tambahkan saus tiram secukupnya aja ya teman-teman. Dan langsung aku masukkan sayur kangkungnya. Ini udah aku bersihkan, dicuci sampai benar-benar bersih. Kemudian di kompor samping itu aku panaskan air panas, nanti langsung aja dimasukkan ke sayur kangkungnya. Kenapa pakai sayur panas? Itu karena untuk menjaga suhunya tetap panas dan gak turun ya teman-teman. Ini diaduk-aduk sambil ditekan-tekan sayurnya dan kita masukkan air panasnya. Menunya simple aja, tapi rasanya ini bener-bener enak ya teman-teman, dan dia itu segar. Jangan lupa tambahkan kaldu jamur dan tambahkan garam juga. Kalau mau tambahkan gula juga boleh. Ini udah selesai, langsung aja kita angkat. Ini untuk menu pertama dan kita lanjut ke menu yang kedua. Menu yang kedua itu aku mau masak sayur sawi pakai tahu, toge dan telur. Togenya aku beli harga 2.000, sayurnya harga 2.000, dan ini tahunya kita buat 2 aja ini harganya 1.000-an ya teman-teman. Dan 1 butir telur. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemudian nanti kita masukkan juga irisan cabai. Ini pertama kita mau potong-potong dulu tahunya, aku potong seperti ini aja. Baru lanjut kita potong juga untuk sayur sawinya, kira-kira seperti ini aja. Aku masukin cuma daunnya aja, kalau batangnya enggak. Bawang merah, bawang putih dihaluskan. Kalau mau tambahkan irisan cabai juga boleh banget, itu rasanya akan lebih enak dan warna itu lebih bagus lagi. Ini kita panaskan minyak, tumis bawang merah, bawang putihnya, kemudian tambahkan air, tambahkan garam, dan jangan lupa tambahkan sedikit lada, tambahkan juga kaldu jamur. Kemudian kita masukin tahunya kalau airnya sudah mendidih. Masukin tahu, kemudian kita masukin untuk sayur sawinya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya matangnya itu merata. Dan kita langsung aja masukin untuk togenya. Ini kita masak togenya itu sebentar aja, dan aku tambahkan 1 buah telur. Ini udah dikocok di luar ya teman-teman telurnya. Jadi jangan langsung dimasukkan ke dalam kualinya, karena takut nanti telurnya itu busuk dan malah merusak masakan kita. Ini udah selesai, jangan lupa koreksi rasa, kalau udah pas jadi langsung tinggal angkat. Menu kali ini benar-benar segar banget. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Di sini aku sediakan ikan nila 1/2 kilo, kemudian ini ada cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Dan aku panaskan minyak, aku tumis dulu untuk bawang merahnya,
dan juga bawang putihnya. Ini aku tumis sebentar aja, jangan sampai masak. Kemudian aku masukin tomat dan juga cabai hijau. Ini aku tumisnya itu benar-benar sebentar aja teman-teman, nggak sampai layu. Karena nanti kalau dia masih hijau seperti ini, kita giling baru kita goreng kembali, warnanya itu benar-benar bagus dan rasanya itu juga benar-benar enak. Jadi kalian jangan lupa coba lagi di rumah. Udah selesai aku angkat dan kita langsung goreng ikan nilainya. Ini aku goreng sampai warnanya itu benar-benar coklat seperti ini. Jadi kalau untuk masak ikan nilainya disesuaikan dengan selera aja. Kalau yang suka garing boleh lebih coklat lagi. Kalau aku nggak perlu garing-garing, jadi seperti ini aja, warnanya udah cukup. Kalau udah masak semua tinggal kita angkat, dan tadi aku udah giling cabenya. Ini warnanya itu masih tetap bagus dan rasanya ini enak ya teman-teman. Saat menggiling tadi udah aku tambahkan garam. Sekarang tinggal tambahkan kaldu jamur secukupnya. Kalau mau tambahkan gula juga boleh karena rasanya itu nanti akan lebih nikmat. Udah masak cabenya, goreng sebentar aja dan kita masukin untuk ikan nilainya. Udah deh, udah selesai. Ini cara buatnya gampang banget dan rasanya itu enak. Ini harganya nilai itu setengah kilo di kisaran 20 ribuan. Kita lanjut menu keempat. Ini ada aku sediakan daging setengah kilo, kemudian bumbunya itu ada lada, garam, bawang, dan ini ada bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, jahe aja nggak pakai kunyit, itu ada lengkuas dan daun salam. Kemudian ini ada bumbu untuk cabenya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan tomat. Bumbunya kalau untuk cabai seperti biasa. Kalau untuk ungkapnya nanti bumbunya itu yang udah aku sebutkan tadi nanti akan aku tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong dagingnya. Ini aku potong-potong melawan serat dan aku potongnya itu besar-besar ya teman-teman, karena nanti kalau direbus itu dia itu kan mengecil, tapi nanti ini kita tokok ya teman-teman supaya dagingnya itu lebih lembut. Dan ini aku lanjut masaknya di panci presto. Ini aku ungkap dulu untuk untuk dagingnya. Ini aku ungkap pakai bumbu yang udah kita siapkan tadi. Tambahkan sedikit air, lalu kita rebus di sekitaran 15 menitan aja, nggak usah terlalu lama karena nanti kalau terlalu masak itu juga nggak enak. Kemudian ini kita siapkan di kompor samping bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga tomat. Kalau udah masak ini kita tokok-tokok sebentar aja teman-teman, jadi dia ditokok-tokok jangan sampai hancur, kira-kira seperti ini aja, pelan-pelan supaya dagingnya itu lebih empuk ya teman-teman. Udah selesai, ini kita giling cabai yang udah aku rebus tadi, udah masak. Ini kita tambahkan garam secukupnya, kita ulek-ulek dulu. Ini untuk mengulek cabai itu nggak usah terlalu halus, kasar-kasar aja, karena kalau kasar bertekstur itu lebih enak ya teman-teman menurutku. Ini udah selesai, tinggal kita sisihkan aja. Lanjut kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas baru kita masukkan daging yang udah kita tokok-tokok tadi. Ini namanya dendeng batoko. Kalau udah selesai seperti ini tinggal digoreng sampai warnanya itu kecoklatan. Karena aku maunya dendengnya itu basah, jadi aku goreng kecoklatan sampai seperti ini aja. Kalau teman-teman mau lebih lama lagi menggorengnya itu boleh juga, jadi disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kalau udah masuk kita angkat dan kita masukin cabenya. Aku tambahkan air asam jawa dan aku tambahkan air bekas rebusan dagingnya tadi. Masukin secukupnya aja supaya rasanya itu lebih gurih dan lebih enak ya teman-teman. Tambahkan kaldu jamur rasa sapi secukupnya. Garamnya tadi udah, kalau mau tambahkan gula juga boleh. Kalau mau kasih gula merah juga lebih enak sih rasanya. Kita masukin dendengnya. Ini cabenya belum masak tapi udah kita masukin dendengnya sambil aduk-aduk pelan-pelan sampai masak ya teman-teman. Jadi ini udah masak. Kalau udah masak itu dia cabai sama minyaknya itu udah berpisah. Ini udah masak, langsung kita angkat aja. Menu hari ini cara buatnya simple banget dan rasanya enak ya teman-teman. Sekarang kita lanjut menu kelima. Ini aku mau masak ikan sale khas Mandailing.
Pertama aku sediakan 1 ons ikan sale, kemudian ada kacang, ada kentang. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai lengkuas, daun salam, daun kunyit, cabai merah, dan juga tomat. Itu bumbunya nanti mau dihaluskan semua kecuali tomatnya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu bumbu-bumbu yang untuk ini khusus di toko, kita sisihkan dulu. Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit itu nanti mau kita giling halus. Sebelum kita giling halus, ini kita buka-buka dulu semua bumbunya. Ini aku giling pakai tangan aja nanti. Kalau teman-teman mau di blender juga nggak apa-apa. Udah selesai. Sekarang lanjut di bagian kacangnya. Untuk kacangnya aku beli harga 1000, tapi ini aku pakai sedikit aja teman-teman, untuk temennya aja supaya nggak ikan sale itu jangan sampai cuma pakai ikan sale aja. Jadi kita harus pakai temannya gitu. Aku pakai kacang dan juga kentang. Ini santannya udah selesai, aku peras tadi dan masukin bumbu-bumbu tadi yang dihaluskan. Ini dia. Kemudian masukkan serai dan juga lengkuas sambil diaduk-aduk. Jangan lupa masukkan daun salam, daun kunyit. Kemudian ini aku tambahkan irisan bawang merah supaya rasanya itu lebih enak. Dan tambahkan cabai giling secukupnya sampai warnanya itu merah, dan merahnya itu bagus ya teman-teman, jangan pucat untuk sayur gulainya. Kemudian aku tambahkan tomat dan jangan lupa hidupkan apinya sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau udah mendidih, aku masukin pertama kentang dan juga kacangnya, ditunggu sampai setengah masak aja, nanti baru dimasukin ikan sale. Jangan lupa tambahkan garam, tambahkan kaldu bubuk secukupnya supaya rasanya itu lebih gurih. Diaduk-aduk seperti ini supaya nggak pecah santan. Kalau dikira-kira kacangnya ini udah mau masak, jadi nanti tinggal masukin ikan salenya. Ini udah aku cuci ya teman-teman sampai bersih. Kemudian udah aku bakar juga sebentar supaya aromanya itu lebih terasa. Sebelum dicuci, bakar dulu. Kemudian aku masukin, ini diaduk-aduk sebentar, dia udah masak ya teman-teman. Nanti apinya itu kalau mau masak dikecilkan aja supaya minyaknya itu keluar. Udah selesai seperti ini dan langsung kita angkat. Menu kali ini udah selesai, rasanya itu enak banget. Sekarang kita masuk ke menu yang ke-6. Ini menu yang terakhir, aku mau buat pesmol ikan laut. Ini ikannya kebetulan aku pakai ikan dancis. Bumbu yang aku sediakan ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemudian lengkuas, serai, daun bawang, daun salam. Dan ini aku tambahkan wortel. Wortelnya aku potong-potong seperti ini aja sesuai selera. Kalau mau dipotong panjang-panjang juga boleh. Itu opsional aja. Dan ini aku iris-iris daun bawangnya dulu. Nanti aku masukin daun bawangnya terakhir, dan tomatnya juga udah selesai diiris. Kita langsung masak aja. Ini aku panaskan minyaknya. Untuk goreng ikannya, ini ikannya kecil-kecil ya teman-teman, memang aku sengaja karena menurutku kalau dia dipotong kecil-kecil bumbunya itu lebih meresap. Aku gorengnya itu sampai benar-benar kering supaya nanti pas dimasak itu jadi kayak tetap keras gitu dia untuk ikannya. Ini aku goreng bawang sebentar, dan ini aku masak bumbu yang tadi udah aku siapkan itu kita haluskan, dan kita goreng itu bumbunya itu sampai benar-benar tanak. Tambahkan segala daun-daun, ada daun salam, daun serai, daun kunyit, kemudian masukkan serai dan lengkuas. Aku tambahkan cabai hijau. Ini ditumis sampai tanak karena supaya rasanya itu lebih enak, dan aku tambahkan secukup air. Ini pakai air secukupnya aja teman-teman. Aku baru pertama kali masak pesmol ini, tapi rasanya itu bener-bener enak. Ini kalau dicoba nanti bisa ketagihan ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan wortel, karena wortelnya ini kan masaknya itu agak lama, jadi dia aku masakin dulu pertama. Masukin aja sambil diaduk-aduk, dan aku masukin juga untuk tomatnya, aku masukin untuk batang bawangnya. Untuk daun bawangnya itu masukin terakhir aja. Jangan lupa tambahkan garam, tambahkan kaldu jamur, tambahkan gula, dan jangan lupa koreksi rasa. Kalau udah pas, udah kita masukin lagi ikannya. Ini aku masukin ikannya dan aku masukin daun bawangnya. Aku mau pesmolnya itu yang benar-benar kering. Kalau kalian mau pesmolnya berkuah boleh aja, itu opsional aja. Ini udah selesai, itu aja menu selama 6 hari. Kalau kalian suka jangan lupa diriku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.